bukan air sembarang air dari Kabupaten Indragiri. Bukan hadir sembarang hadir untuk perkenalan diri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Yang terhormat Bapak dan Ibu dosen penguji ujian kinerja, perkenalkan saya Izma Rusela dengan NIM 2025 1063 1300 584 dengan NPK 8961 3902 09082. Mahasiswi PPG dalam jabatan bagi guru madrasah mapel umum tahun 2025, program studi pendidikan profesi guru dari LPTK Universitas Muhammadiyah Malang. Hari ini saya akan melaksanakan praktek pembelajaran dalam rangka ujian praktek kinerja di MAN 3 Indragiri Hilir di kelas 10 fase E, mata pelajaran biologi pada materi peranan virus yang merugikan. Sekian, terima kasih dan selamat menyaksikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Pagi. Bagaimana kabarnya hari ini? Sehat semua? Alhamdulillah. Oke. Sebelum kita memulai proses pembelajaran pada hari ini, alangkah lebih baiknya kita berdoa terlebih dahulu. Silakan ketua kelasnya Ade pimpin doanya. Baik, basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi zidni ilman warzuqni fahman. Amin. Kita akan menyanyikan salah satu lagu wajib nasional dengan judul Garuda Pancasila. Siapa yang mau memimpin ke depan menjadi dirijennya? Oke, Nurisa Sapitri silakan di depan. Yang lainnya silakan berdiri dengan sikap siap sempurna. Pancasila, akulah pendukungmu. Ayo maju. Oke, terima kasih. Silakan Nurisa kembali ke tempat. Yang lainnya silakan duduk di tempatnya masing-masing. Nah, hari ini siapa yang tidak hadir? Messi dan Rio Pangestu. Kabarnya bagaimana? Keterangannya sakit. Kita doakan sama-sama semoga Messi dan Rio Pangestu cepat sembuh dan bisa kembali beraktivitas seperti biasanya. Ibu mau mengecek bagaimana kondisi perasaan kalian hari ini, bagaimana kondisi kalian sebelum mengikuti pembelajaran biologi. Untuk itu, silahkan keluarkan HP-nya, join menti.com. Kodenya adalah 35856974. Pilih sesuai dengan kondisi kalian sebelum mengikuti pembelajaran biologi pada hari ini. Satu orang ada yang menjawab di sini sangat bersemangat, merasa senang. Tidak bersemangat, masih belum bersemangat lagi untuk mengikuti pembelajaran pada hari ini. Nah, Ibu ada namanya teknik mindfulness dengan menggunakan teknik namanya adalah teknik belly breathing. Letakkan tangan kanannya di dada sebelah kiri dan tangan kirinya letakkan di perut. Oke, sudah ya. Sekarang tutup matanya. Kemudian tarik nafas secara perlahan lewat hidung. Tahan. Hembuskan lewat mulut. Oke, nah bagaimana sekarang kondisinya? Oke, sudah lebih bisa berkonsentrasi ya? Sudah bisa fokus dan bisa bersemangat untuk mengikuti pembelajaran pada hari ini. Ibu mau mengingatkan kembali tentang kesepakatan kelas biologi kita. Kesepakatan yang pertama, harus berpenampilan rapi dan menjaga kebersihan. Kesepakatan yang kedua, harus aktif di dalam pembelajaran dan berbicara yang sopan. Yang ketiga adalah gunakan gawai saat diinstruksikan saja. Sepakat? Sepakat. Masih ada yang ingat pelajaran kita pada pertemuan sebelumnya itu tentang apa? Tentang reproduksi virus.
Di dalam reproduksi virus itu mempelajari bagaimana sih cara virus memperbanyak dirinya, mereplikasi dirinya yang membutuhkan sel inang melalui ada namanya siklus litik dan siklus lisogenik. Nah, pertanyaannya, bagaimana cara virus memperbanyak diri di dalam tubuh sel inangnya? Oke, coba Rendra Trio silakan dijawab. Virus memperbanyak diri dengan cara mengambil alih proses sintesis protein dalam tubuh sel inang. Iya, benar sekali. Coba perhatikan gambar yang ada di depan. Gambar apa ini? Oke, orangnya terlihat sedang sakit. Sakit apa kira-kira? Flu. Sakit flu. Siapa di sini yang pernah mengalami sakit flu? Coba angkat tangannya. Oke, rata-rata semua hampir pernah mengalami yang namanya flu atau influenza. Apa penyebab seseorang itu bisa terkena flu? Oke, Karena tertular dan diserang oleh virus influenza. karena terserang yang namanya virus influenza, benar sekali. Lalu bagaimana cara kita mencegah atau mengobati penyakit flu ini? Oke, coba silakan Wana. Dengan cara menerapkan pola hidup sehat, mengkonsumsi makanan yang bergizi, istirahat yang cukup, dan menjaga kesehatan. Kalau virus influenza ini dia menyebabkan penyakit flu, berarti virus influenza ini tergolong ke dalam kelompok virus yang merugikan atau yang menguntungkan? Tergolong ke dalam kelompok virus yang merugikan. Nah, jadi hari ini kita akan mempelajari materi tentang peranan virus yang merugikan. Nah, dengan tujuan pembelajarannya adalah sebagai berikut. Yang pertama, melalui kegiatan diskusi dengan mengamati video pembelajaran, membaca bahan ajar dan artikel tentang peranan virus yang disebabkan oleh virus, peserta didik dapat menganalisis peranan virus yang merugikan dengan benar. Tujuan yang kedua, melalui kegiatan diskusi dan presentasi, peserta didik dapat merangkum informasi. Informasi tentang apa? Berbagai peranan virus yang merugikan dan cara penyebaran serta solusi pencegahannya dengan tepat. Itu adalah tujuan pembelajaran kita pada hari ini. Kenapa sih kita repot-repot mempelajari tentang peranan virus ini? Apa sih tujuannya? Apa sih manfaatnya untuk kita? Karena dengan mempelajari tentang peranan virus, kita ini bisa tahu mana kelompok virus yang menguntungkan, mana kelompok virus yang merugikan. Dengan cara begitu, dengan cara kita mengetahui peranan virus ini, kita bisa menjaga diri kita, melindungi diri kita, orang-orang yang ada di sekitar kita dari bahaya virus. Untuk menambah semangat belajarnya lagi, supaya lebih fokus lagi, supaya lebih konsentrasi lagi, kita akan melakukan yang namanya ice breaking. Konsentrasi. Konsentrasi dimulai. Oke, up. Up. Down. Up. Ayo, masih ada yang keliru. Up. Down. Shake. Iya, oke. Tepuk tangan untuk kalian semua. Mantap ya. Perhatikan. Nah, sudah lebih fokus ya untuk mengikuti pembelajaran. Oke. Kemudian silahkan perhatikan tayangan video pertama yang akan Ibu tampilkan berikut ini. 100.000 kematian akibat COVID-19. Indonesia menjadi negara kedua di Asia dan negara ke-12 di dunia yang kehilangan 100.000 warganya karena COVID-19. Permasalahan apa yang kalian dapatkan dari video tersebut? Oke, Nurisa Sapitri, jawabannya apa? Indonesia kehilangan 100.000 nyawa karena COVID-19. Oke, Indonesia kehilangan sebanyak 100.000 nyawa akibat dari COVID-19. Apa yang kalian ketahui tentang COVID-19? Apa itu COVID-19? Oke, coba Rizka. COVID-19 itu adalah coronavirus disease tahun 2019. Adalah penyakit yang menyerang sistem pernapasan yang pertama kali ditemukan di Wuhan, China. Oke, benar sekali ya jawabannya. Virus corona ini lebih menyerang kepada sistem pernafasan. Sekarang perhatikan tayangan video yang kedua. Kalian simak, tonton, dan pahami. Video yang kedua ini menceritakan tentang apa? Akan terinfeksi virus itu karena penularannya yang sangat cepat. Namun, kita bisa mencegah penyebaran virus corona ini dengan 5 langkah mudah berikut. Pertama, biasakan cuci tangan dengan sabun dan air mengalir. Dari tayangan video yang kedua, menceritakan tentang pencegahan
virus corona. Nah, Ibu mau tanya lagi. Bagaimana cara pencegahan dari virus corona atau COVID-19 ini? Pencegahannya itu adalah mencuci tangan dengan sabun sampai bersih. Yang kedua, memakai masker. Yang ketiga, memakan makanan yang bergizi. Yang keempat, jauhi kontak badan dengan korban. Benar sekali jawabannya ya. Ini apakah duduknya sudah per kelompok? Sudah. Oke, duduknya per kelompok apakah sesuai dengan hasil asesmen pada pertemuan sebelumnya? Sudah. Oke, sudah ya. Jadi kelompok 1 yang mana? Oke, kelompok 1. Kelompok 2? Kelompok 3? Kelompok 4? Pembagian kelompok ini berdasarkan hasil asesmen pada pertemuan sebelumnya. Tugasnya yang pertama ini adalah memberikan nama kelompok. Silakan kalian pilih salah satu ragam budaya yang ada di Provinsi Riau. Kelompok 2, apa nama kelompoknya? Gambus. Ya, gambus itu adalah alat musik tradisional ciri khas dari Riau. Oke, kelompok 4, cekak musang. Cekak musang itu adalah salah satu baju kurung Melayu. Oke, kelompok 1, zapin. Zapin itu adalah salah satu tari tradisional dari ciri khas dari Riau. Oke, terakhir kelompok 3, tanja. Tanja itu adalah penutup kepala atau aksesoris yang biasanya digunakan oleh laki-laki. Berarti kelompok 1 nama kelompoknya zapin, kelompok 2 gambus, kelompok 3 tanja, kelompok 4 cekak musang. Jadi masing-masing kelompok akan mendapatkan tugas. Tugasnya adalah nantinya harus mempresentasikan analisis kritis artikel atau disingkat dengan akar. Nah, jadi masing-masing kelompok akan Ibu berikan lembar kerja peserta didik. Untuk kelompok 1, kelompok 2, kelompok 3, dan terakhir kelompok 4. Nah, perhatikan lembaran yang sudah Ibu kasih. Yang pertama ada di situ Ibu berikan lembar kerja peserta didik atau LKPD. Di dalam LKPD itu ada berisi butir-butir pertanyaan yang harus dikerjakan, didiskusikan secara per kelompok. Nah, jadi kalian masing-masing kelompok silahkan melakukan kajian pustaka dari berbagai sumber, berdiskusi, bekerja sama, mengumpulkan informasi. Kemudian di situ ada juga Ibu berikan bahan bacaan. Kemudian ada juga bahan ajarnya. Jadi bisa kalian baca, silahkan masing-masing kelompok berdiskusi, dibagi tugasnya, mengumpulkan informasi, baca dari berbagai sumber, melakukan kajian pustaka. Oke, bisa ya? Bisa dipahami ya? Kalau ada yang mau ditanyakan nanti dipersilahkan, nanti Ibu bantu bimbing untuk menyelesaikan. Disilahkan sekarang kita mulai kerja kelompoknya 30 menit dimulai dari sekarang. Silahkan. Kelompok 1. Ya, kalian tadi dapat peranan virus monkeypox. Nah, jadi nanti boleh lihat LKPD-nya. Di dalam LKPD itu kan berisi ada beberapa butir-butir pertanyaan. Nah, disesuaikan di sini butir pertanyaannya disesuaikan dengan tugas yang kalian dapatkan. Kelompok 2, media ajar. Di dalam media ajar itu ada berupa barcode. Mana media ajarnya? Nah, ini. Coba buka. Nah, di dalam media ajar itu kan ada video pembelajaran. Oke, jadi nanti untuk kelompok 2 silakan dipilih. Bisa membuat presentasi, bisa berupa peta konsep atau mind mapping, bisa berupa poster, atau berupa infografis, atau berupa PowerPoint, atau berupa video. Kelompok 3. Di dalam sini silahkan kalian melakukan kajian pustaka dari berbagai sumber. Maksudnya apa? Bisa dari video, dari bahan bacaan PowerPoint, atau dari artikel ilmiah. Kalian bisa scan salah satu barcode-nya. Kelompok 4 mendapatkan materi mempresentasikan peranan virus tentang dengue virus ya. Atau demam berdarah, penyakit demam berdarah. Virusnya namanya dengue virus, penyakitnya demam berdarah. Kelompok 1 menyiapkan produk presentasinya berupa apa? Poster. Kelompok 2 mind mapping atau peta konsep ya. Ini sudah selesai? Sudah ya, oke. Kelompok 3 produk hasil diskusinya berupa apa? Peta konsep. Sudah selesai ini? Sudah ya. Oke, kelompok 4
Produk hasil diskusinya berupa infografis. Ini sudah selesai? Sudah, Bu. Sudah ya. Oke, jadi tinggal dipersiapkan untuk presentasi. Bagaimana masing-masing kelompok sudah siap? Sudah siap, oke? Belum kalian presentasi ke depan. Nah, kita akan menentukan urutan kelompok yang akan presentasi menggunakan word wall spin of the wheel. Bisa kita mulai ya? Kita tampil pertama adalah kelompok 3. Urutan tampil nomor 2. Kelompok 4. Urutan tampil yang ketiga. Kelompok 1 dan otomatis kelompok 2 akan mendapatkan urutan tampil presentasi yang terakhir. Kita akan melakukan afirmasi positif dengan tepuk anak hebat. Jadi, afirmasi positif ini untuk meningkatkan konsentrasi, menghilangkan rasa deg-degannya sebelum tampil presentasi ke depan. Afirmasi positif, tepuk anak hebat. Kita mulai, konsentrasi. Konsentrasi dimulai. Tepuk anak hebat. Saya hebat, saya semangat bahagia. Saya hebat, cerdas, semangat bahagia. Saya hebat, saya cerdas, saya semangat bahagia. Hebat, cerdas, semangat bahagia. Kita mulai presentasinya. Kelompok 3. Kasih semangat untuk kelompok 3. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, di sini kami akan menyampaikan presentasi kami Stop HIP dengan melakukan hijau daun. Ayo hindari penyakitnya, bukan orangnya. Apa itu HIV/AIDS? HIV adalah virus yang menyebabkan rusaknya atau melemahnya sistem kekebalan tubuh, sedangkan AIDS adalah kumpulan gejala penyakit akibat menurunnya kekebalan tubuh. Gejala umum HIV. Hampir tidak ada gejala pada awal munculnya HIV. Orang yang terinfeksi HIV akan kekurangan kekebalan tubuh dan mudah terserang oleh penyakit. Contoh penyakitnya adalah demam, lelah, nyeri otot, dan sakit kepala. Cara menghindari HIV yaitu stop HIV dengan hijau daun. Yang pertama, hindari seks bebas dan bergonta-ganti pasangan. Yang kedua yaitu jauhi narkoba. Yang ketiga, dapat menggunakan jarum suntik baru atau steril. Yang keempat yaitu transfusi darah. Baiklah, di sini kami akan membuka seksi pertanyaan. Apakah ada yang ingin bertanya? Apakah HIV dapat tertular jika kita berada di satu ruangan yang sama dengan pengidap AIDS? Jawabannya tidak, karena HIV itu menular dengan cara kontak langsung, seperti yang saya jelaskan di awal menggunakan jarum suntik bekas. Apabila kita menggunakan jarum suntik bekas, kemungkinan kita akan tertular HIV. Kalau hanya sekedar satu ruangan sama pengidapnya, itu tidak tertular. Oke, jawabannya tepat sekali. Yang mau bertanya lagi? Ya, silahkan. Jika sampai saat ini vaksin untuk HIV belum ditemukan, apakah penderita AIDS tidak akan bertahan hidup? Meskipun vaksin HIV itu belum ditemukan, penderita AIDS kemungkinan akan bertahan hidup dengan pengobatan yang tepat. Baiklah, ini saja mungkin yang bisa kami sampaikan. Kami tutup dengan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tepuk tangan untuk kelompok 3. Perkenalkan, kami dari kelompok Cekak Musang akan mempresentasikan hasil diskusi kami tentang waspada demam berdarah yang akan dibacakan oleh Nabila. Pengertian demam berdarah. Demam berdarah atau DBD adalah penyakit yang disebabkan oleh virus dengue yang ditularkan melalui gigitan nyamuk Aedes aegypti dan Aedes albopictus. Gejala DBD bervariasi, mulai dari ringan hingga berat, dan dapat mencakup demam tinggi, sakit kepala parah, nyeri di belakang mata, nyeri otot dan sendi, mual, muntah, ruam kulit. Gejala awal demam tinggi, kulit bintik merah, nyeri sendi atau otot, sakit perut, diare. Baiklah, apakah ada yang ingin bertanya? Apa ciri nyamuk Aedes aegypti? Tubuhnya kecil dengan warna dasar hitam dan terdapat belang-belang putih pada tubuh serta kakinya. Oke.
Baiklah, hanya itu yang dapat kelompok kami sampaikan. Lebih dan kurang kami mohon maaf. Kami tutup dengan wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, kami dari kelompok 1 yaitu kelompok Zapin akan mempresentasikan hasil diskusi kami yang berjudul menguak peranan monkeypox. Apa itu monkeypox? Monkeypox atau lebih dikenal dengan cacar monyet adalah sebuah penyakit yang disebabkan oleh virus monkeypox yang merupakan anggota genus dari Orthox virus. Dalam keluarga Poxviridae, penyakit ini pertama kali ditemukan pada monyet di tahun 1958 sehingga ia dinamakan dengan monkeypox. Pencegahan monkeypox. Hindari kontak kulit dengan orang yang bergejala. Baiklah, dari kelompok lain adakah yang ingin bertanya? Apakah penularan monkeypox hanya melalui monyet saja? Jawabannya tidak. Meskipun virus ini dinamakan dengan monkeypox, tetapi penyakit ini juga dapat ditularkan pada hewan pengerat lainnya seperti tikus, tupai, dan lain-lain, serta seseorang yang memiliki hubungan erat dengan si penderita. Mungkin hanya ini yang dapat kami sampaikan. Lebih dan kurang kami mohon maaf. Kami akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 2 atau lebih dikenal dengan kelompok Gambus akan mempresentasikan hasil diskusi kami tentang peranan merugikan coronavirus. Coronavirus atau COVID-19 yang artinya Coronavirus Disease tahun 2019 adalah penyakit menular yang menyerang sistem pernapasan yang disebabkan oleh SARS-CoV-2 yang pertama kali ditemukan pada tahun 2019 di Wuhan, Cina. Cara penularannya biasanya dengan kontak fisik dengan pasien positif, menyentuh vektor virus, batuk, bersin, dan baru kembali dari zona merah. Gejala klinis, demam, batuk, pilek, sesak pernapasan, sakit tenggorokan, letih, dan lesu. Gejala umum, demam, batuk, sulit bernapas, sesak napas. Cara pencegahannya bisa dengan melakukan 5M, yaitu mencuci tangan dengan sabun, memakai masker, menjaga jarak, mengurangi mobilitas, dan menghindari kerumunan. Serta pencegahan tambahan dengan vaksinasi, mengonsumsi makanan yang bergizi, serta menerapkan hidup bersih dan sehat. Baiklah, itulah tadi penjelasan kami tentang peranan merugikan coronavirus. Apakah ada yang ingin bertanya? Ya. Bagaimana kita membedakan COVID-19 dengan flu? Perbedaan utama corona, COVID-19 dan flu adalah penyebab virusnya. COVID-19 disebabkan oleh virus corona, SARS-CoV-2. Sementara itu, flu disebabkan oleh virus influenza. Baiklah, apakah ada yang ingin menanggapi? Seperti yang dijelaskan Egy tadi bahwa COVID-19 dan flu disebabkan oleh virus yang berbeda. COVID-19 itu disebabkan oleh virus SARS-CoV-2 sedangkan flu disebabkan oleh virus influenza. COVID-19 adalah salah satu penyakit yang sangat serius. Selain berbahaya, ia juga mematikan. Selain mengobatinya, kita juga bisa mencegah dengan cara vaksinasi. Sedangkan flu adalah salah satu penyakit yang ringan yang mana selain mengobati kita juga bisa mencegah dengan cara menerapkan pola hidup bersih dan sehat. Sekian presentasi dari kelompok kami tentang peranan merugikan coronavirus. Apabila terdapat salah kata, mohon dimaafkan. Kami tutup dengan wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tepuk tangan untuk kelompok 2. Kasih tepuk tangan untuk kalian yang sudah hebat. Tadi ada salah satu kelompok yang terakhir tadi membahas tentang coronavirus atau COVID-19. Apa penyebab dari COVID-19 itu? Oke, silahkan Arsahdani. Penyebab COVID-19 adalah virus corona baru yang disebut SARS atau SARS-CoV-2. Iya, jadi penyebab dari penyebab dari COVID-19 ini adalah SARS-CoV-2 yang menyerang pada sistem pernafasan. Bagaimana cara penularan dari virus COVID-19 ini? Melalui droplet, melalui kontak fisik, melalui ruangan yang terkontaminasi. Oke. Kemudian, menurut kalian, apakah dengan melakukan langkah pencegahan saja itu sudah cukup untuk mengatasi masalah penularan virus COVID-19 ini? Jawabannya tidak. Melakukan pencegahan saja tidak cukup, tetapi kita juga harus melakukan vaksinasi. Iya, benar ya. Kita juga harus melakukan vaksinasi. Tujuannya adalah untuk meningkatkan kekebalan tubuh atau untuk meningkatkan imunitas tubuh. Nah,
Tadi kita sudah membahas tentang peranan virus yang merugikan. Pertanyaannya, apa peran merugikan virus dalam kehidupan kita? Silahkan Yudi. Peran merugikan virus dalam kehidupan adalah menyebabkan berbagai macam penyakit pada manusia, hewan, serta tumbuhan. Apa yang menjadi penyebab seseorang bisa tertular, bisa terinfeksi virus? Apa penyebabnya? Ya, silahkan. Karena kekebalan seseorang itu lemah, melakukan kontak fisik langsung, tidak menjaga pola hidup sehat, serta terkena droplet cairan penderita. Iya. Sebagai individu, apa upaya yang bisa kita lakukan untuk menjaga, melindungi diri kita supaya tidak tertular virus? Oke, silahkan. Ya, Egi, jawabannya? Untuk melindungi diri dari virus ada beberapa langkah, yaitu menjaga kebersihan, menerapkan gaya hidup sehat, dan menerapkan vaksinasi. Berikutnya, Ibu mau mereview materi sedikit pembelajaran kita pada hari ini tentang peranan virus yang merugikan. Jadi, virus itu dia berasal dari bahasa Yunani, yaitu virion. Virion itu artinya adalah racun. Dia menginfeksi siapa? Menginfeksi organisme biologis. Artinya adalah menginfeksi sel hidup, sel inang. Nah, sebagian besar virus ini merugikan karena apa? Karena cara hidupnya itu dia bersifat parasit intraseluler obligat pada sel hidup. Selanjutnya, silahkan keluarkan HP-nya. Kita akan melakukan asesmen formatif. Buka Google, ketikkan joinmyquiz.com. Bu, share linknya. Ini kodenya 567975. Peringkat ketiga, Arba'i. Kedua, Yudhistira Atmaja. Pertama, Dini Akila. Oke, berikan tepuk tangan untuk temannya yang sudah masuk peringkat. Berikutnya, kalian silahkan memberikan refleksi pembelajaran. Refleksi pembelajaran ini berkaitan dengan bagaimana perasaan kalian setelah mengikuti pembelajaran biologi pada hari ini. Apa yang kalian pahami? Apa yang menarik dari pembelajaran pada hari ini? Untuk mengisi refleksi pembelajarannya, silahkan gunakan HP-nya, buka Padlet atau klik link yang Ibu share. Ibu lihat. Oke, ini ya, sudah ada yang masuk jawabannya. Bagaimana perasaan setelah mengikuti pembelajaran biologi pada hari ini? Nah, ada yang menjawab, aku suka pelajaran virus ini, dapat memahami. Oke. Kemudian, sangat menyenangkan bisa belajar tentang virus. Sangat seru dan bersemangat sekali. Sangat senang saat pelajaran biologi karena pelajarannya seru, asik, dan menarik. Ya. Pertemuan selanjutnya kita akan mempelajari tentang peranan virus yang menguntungkan. Jadi silahkan di rumah pelajari. Cari referensi boleh dari buku atau dari internet. Silahkan kalian baca materi tentang peranan virus yang menguntungkan. Nah, jadi apa pembiasaan positif yang bisa kita lakukan? Yang pertama, ingat selalu cuci tangan sebelum dan sesudah makan, setelah buang air besar dan buang air kecil dengan menggunakan sabun dan air yang mengalir. Ingat slogannya 3M. Apa itu 3M? Mulai dari diri sendiri, mulai dari anak kecil, mulai dari besar. Karena hari ini kalian sudah melakukan diskusi kelompok dengan sangat hebat, sudah berani mempresentasikan ke depan dengan cukup bagus, dengan cukup hebat, maka dari itu kita akan melakukan yang namanya tepuk apresiasi. Konsentrasi. Konsentrasi dimulai. Tepuk apresiasi. Kasih W, kasih O, kasih W. Wow, keren. Wow, keren. Terima kasih untuk pertemuan kita pada hari ini. Ketemu lagi di pertemuan selanjutnya. Sebelum kita menutup pembelajaran pada hari ini, Ibu minta ketua kelasnya Ade pimpin doa penutup majelis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu alla ilaha illa anta
Astaghfiruka wa atubu ilaik. Lebih dan kurang Ibu mohon maaf. Ibu akhiri wabillahi taufik wa hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.